Assalamualaikum guys, pagi ini aku ada kuliah luring. Sebelum kuliah kita harus berdoa dan diniatkan untuk ibadah agar belajar kita berkah dan bermanfaat. Pokoknya segala kegiatan harus diniatkan untuk ibadah. Mengapa demikian? Sebelumnya perkenalkan, aku Cindy Agustin dari kelas A2 dengan nomor induk mahasiswa P13374201222072. Dan ini aku sama teman-temanku lagi on the way ke kampus. Gak terasa sudah sore aja ya guys, dan ini kita baru pulang kuliah. Alhamdulillah kuliah kali ini, hari ini penuh semangat. Seperti kalian lihat sendiri, teman-temanku sangat banyak tingkah. Aku udah sampai asrama guys. Ini dia penampakan depan asramaku, bagus kan? Oh ya guys, tadi di awal aku bilang bahwasanya segala sesuatu itu harus diniatkan untuk ibadah. Mengapa? Karena tujuan utama kita diciptakan oleh Allah yaitu untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi, untuk mewujudkan penghambaan atau ubudiyah kepada Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Lalu, apa saja sih yang bisa disebut sebagai ibadah? Yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah baik berupa ucapan atau perbuatan yang sifatnya jelas dan batin. Tapi ingat, bisa dikatakan ibadah apabila dia memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesempurnaan cinta kepada zat yang disembah dan unsur kesempurnaan ketundukan dan kehinaan kepada zat yang disembah. Pulang sekolah, aku bergegas untuk wudhu dan langsung menunaikan ibadah sholat asar. Allah memerintah Nabi Muhammad beristiqomah dalam mengajak umatnya mengesahkan Allah karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan. Karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi hambanya. Ibadah dilihat dari bentuknya ada 3. Yang pertama yaitu amal ibadah badaniyah seperti sholat, dan sholat berjamaah itu lebih utama karena mendapatkan 27 pahala dibandingkan dengan sholat sendiri. Teman-teman, kita harus berusaha untuk menunaikan ibadah sholat dengan khusyuk, tumakninah, dan ikhlas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang Muslim jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran. Seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya, hadis riwayat Ahmad. Sholat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah karena aktivitas sholat dapat mendekatkan diri kepadanya. Tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun sholat juga bermanfaat untuk menenangkan hati, menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Jadi kita tidak boleh malas-malasan untuk menunaikan ibadah sholat. Selesai sholat, kita tidak boleh terburu-buru melipat mukena. Sebaiknya kita berzikir dan berdoa karena berzikir termasuk contoh dari amal ibadah badaniyah. Selanjutnya membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran harus dengan hati yang tulus, harus dengan keinginan. Oh iya, kita tidak boleh membaca Al-Quran jika ada waktu saja, namun kita harus pintar-pintar mencari waktu agar kita dapat istiqomah, dapat konsisten membaca Al-Quran di setiap harinya. Karena Masya Allah banget, membaca Al-Quran itu memiliki manfaat yang besar. Ini aku lagi belajar dan tidak lupa sebelum belajar aku pasti berdoa agar yang aku pelajarin itu berkah untuk diri aku sendiri dan orang lain. By the way, ini mata kuliah biomedik karena tadi pagi kita akan habis luring biomedik guys, jadi aku mereview dikit agar masuk ke kepalaku. Selesai belajar pun aku tidak lupa untuk berdoa kembali ya agar berkah untuk diriku dan orang lain guys. Ini aku selesai belajar, kepalaku terasa pusing dan aku ingin mendengarkan sholawat biar hati tenang dan pikiran pun ikut tenang. Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, aku OTW ke kamar temenku dan aku sengaja niat banget untuk ngasih dia hadiah karena hadiah merupakan amal ibadah maliyah. Harapan aku ngasih jajan ke dia yaitu agar pertemanan kita semakin akrab dan kita saling menerima apa adanya. Dan yang ketiga yaitu amal ibadah gabungan, contohnya seperti haji, umroh, dan jihad.
Oke guys, jadi itu keseharianku. Semoga kita kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.